Baik, kita masuk lagi ke materi data science. Pada eh, pada hari ini kita bahas data science-nya adalah tentang HCA. HCA. Jadi hierarchical clustering analysis. Jadi kita akan membahas bagaimana membuat analisis hierarki, pengklasteran menggunakan teknik hierarki, menggunakan coding di Python. Baik, gitu ya. Jadi kalau HCA ini hierarki ya, mungkin kalian bisa pelajari dulu ya. HCA ini ada beberapa tipe sih nanti kita yang bisa gunakan. Nanti mungkin ada yang dibahas seperti single linkage, ada complex, ada flex, ada apa lagi ya, centroid. Nah, gitu dah. Oke, kita langsung aja praktekannya dengan Pythonnya ya. Pertama kita download dulu ya. Ini kalian bisa download dulu datasetnya. Dataset yang kita gunakan nanti adalah tentang Glass CSV ya. Kita pakai Glass CSV. Oke, kita cek di sini ya. Ini apa namanya, ini foldernya, kemudian ini datasetnya sudah dibuat. Saya cek dulu Glassnya ada nggak ya. Belum ada. Oke. Nah, kita harus upload dulu ya. Ini di download, kemudian kita upload Glass. Ini nah, ini sudah. Jadi kita sudah upload Glass, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita masuk ke sini folder praktek DS ya, data science. Kita pakai yang berapa ya, 12, materi 12. Kita klik new, kemudian Python 3. Ini saya ganti rename menjadi materi 12 ya. Ya, materi 12 ya. Oke, baik, materi tentang clustering ya, dengan metode HCA. Yang pertama kita koneksikan dulu dengan dataset yang kita download tadi ya. Kita import dulu ya. Import pandas, kemudian pakai inisial PD, terus kita panggil datasetnya langsung ya, df sama dengan pandas read csv. Bisa, Excel juga bisa, karena kita datanya CSV berarti kita pakai CSV. Kemudian lokasinya datasetnya ada di dataset class.csv, berarti kita tulis saja di sini dataset, kemudian class.csv ya. Oke, terus kita bisa cek datanya sekalian ya. Cek datanya sekalian, titik df titik, kita cek info ya, berubah untuk kita tunggu sebentar. Nah, ini deh. Jadi datasetnya kita ini ada 9 kolom ya. Ada 9 kolom, ada RI, NA, MG, AL, SIK, CA, PA, FE. Ini adalah nama-nama komponen materi ya. Molekul ya mungkin ya. Ya, nama-nama molekul yang membentuk suatu kelas.
Ya, gitu deh ya. Kalau isi datanya kita bisa lihat di FTT head. Kita lihat sekilas saja ya. 10 tapi keren. Nah, ini isinya. Isi datanya, angka-angkanya dengan contoh 10 record data. Oke, seperti itu ya. Nah, eh, berikutnya kita akan menggunakan escalon. Ya, kita akan mengacak data. Shuffle namanya, mengacak data. Nah, mengacak data kita menggunakan perintah ini. Ini bagian preprocessing ya, mengacak ya. From escalon, kemudian details, kemudian import shuffle. Meskipun kadang di dalam riset itu kadang nggak diacak sih, tapi ini saya kasih contoh untuk coding tentang mengacak shuffle. Jadi shuffle ini fungsinya untuk mengacak. Nah, kemudian ini saya kasih nama acak, df acak ini ya, dataset acak. Ini data acak. Oke, sama dengan shuffle dalam kurung data utamanya adalah df. Oke, betul ya, data utamanya adalah df, kemudian kita random ya, random state, kita random setiap dengan 42 bebas ini ya, 42, 40 dan seterusnya kita acak aja. Nah, kemudian kita lihat isinya. Kita pasti kalau sudah diacak pasti urutannya beda ya. Ya, data acak titik, kita coba lihat 10 data ya. Jadi ini perintah untuk mengacak datanya, ambil dari importnya di sini, kemudian ini fungsinya kita menampilkan ya, kita run ya. Oke, gitu deh. Nah, dari 0 sampai 9 berubah menjadi 100, 215, 139, 178. Nah, nilainya jadi lain-lain ya kan. Nah, oke, baik, ini contoh penggunaan mengacak data menggunakan shuffle. Terus berikutnya adalah tentang standard scaler. Standard scaler atau kita menormalisasi data ini. Normalisasi data sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang normalisasi. Yang dipilih ini adalah yang standar scaler. Jadi kita tulis di sini ya, from scaler escalon titik preprocessing, ini bagian preprocessing, kemudian kita import standard scale ya, standard scaler ini ya, preprocessing, import standard scaler, escalon. Oke, kemudian kita pakai nama scaler aja, scaler normalisasi ya. Ini standard scaler. Buka bentuk. Terus scale datasetnya kita pakai data yang sudah normal. Berarti data oke ya. Data oke. Data oke sama dengan scaler tadi, standar scaler, atau kita bisa tulis juga langsung juga sih, standar scaler titik. Nah, atau kita tulis scaler titik fit transform.
transform. Fit transform dalam kurung datanya kita pakai data acak ya. Data acak yang sudah diacak ya. Transform. Oke. Scalar fit transform data acak. Oke, sudah. Nah, berarti kita memperoleh data yang sudah dinormalisasi. Ya, normalisasi. Normalisasi itu apa ya? Kita samakan datanya. Jadi kalau umpamanya ada uang 10.000, ya ada data lagi apa ya? Data lagi mungkin 15.000. Nah, kita bisa pakai aja angka 10 sama 15. Ya, 10.000 sama 15.000 ya kan, 10 sama 15. Jadi lebih kita samakan dengan kita perkecilkan data. Contohnya normalisasi begini. Untuk standar scalarnya ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita sudah dapat data. Kita bisa cek ya, data. Oke, head kurung tutup 10. Ambil 10 aja. Oke, gitu kan. Terjadi error. Oke, terjadi error di situ. Kita minta numpy. Numpy. Ada yang ketinggalan nih, numpy-nya lupa. Numpy ada error. Kalau enggak apa-apa gitu. Error atribut numpy enggak ada. Oke, ini enggak bisa. Yang jelas ini sudah acak ya. Kita bisa cek ya jalannya, data nya. Kita lewati aja ya. Terus kita langsung aja. Kemudian intinya adalah kita masuk ke HCA, Hierarchical Clustering Analysis. Nah, di situ kita menggunakan from Scapy, terus cluster hierarchy, kemudian import linkage. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita buat modelnya. Model sama dengan linkage. Datasetnya kita pakai data ya. Data kemudian metode yang kita gunakan, metode itu kita pakai, ini jenisnya lain-lain, kita pakai yang komplit dulu ya. Nanti saya contohkan selain komplit, ada komplit, ada single ya, ada juga yang ada beberapa average ya. Oke, kemudian ada lagi apa lagi, ini apa namanya, words dan seterusnya. Oke, kita coba pakai kompleks ini. Nah, ini kita run model yang akan kita gunakan. Model yang akan kita gunakan komplit, salah tulis, komplit, komplit. Nah, ini sudah. Jadi kita sudah terbentuk itu.
Udah, cuma sampai di sini aja kita sudah terbentuk, yaitu data tentang HCA-nya udah terbentuk datanya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita melihat bagaimana sih kita melihat dendrogramnya atau grafiknya itu ya, yang grafik hierarkinya. Kita gunakan import matplotlib ya, matplotlib. Oke, titik pyplot splt, import matplotlib pyplot splt. Oke, pyplotnya kita pakai kata plt. Kemudian kita import ya dendrogramnya tadi ya, dendrogramnya yang ini ya, dia masuk di sini ya, kita copy paste aja, saya pastikan. Cuma ini bukan image yang kita import, tapi kita importnya adalah dendrogram. Oke, gitu. Nah, sekarang gambarnya ya, ini gambarnya di figure, kemudian kita pakai size nya 10 sama 5 ya, 10 sama 5. Terus kita gambarnya kita kasih title, apa ya, dendrogram untuk data kelas. Gitu ya, kelas. Terus dendrogram lagi, dendrogram kita masukin dari HCA tadi, modelnya. Ini modelnya, jadi kita pakai ini model, kemudian leaf rotationnya, leaf rotation 1, kemudian font size-nya, font size-nya sama dengan 6. Leaf font size, dendrogram model leaf. Oke. Nah, kita bisa tampilkan berbuka turun tutup. Oke, kita run ya. Nah, muncul dia figure size. Nah, kita cek ya, tadi ukurannya 10 sama 5, 1000 kali 500. Mana nih? Lagi loading nih. Kalau kita run lagi ya. Nah, ini yang muncul. Oke, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini dendrogram ya. Nah, sebenarnya kita dari gambar ini kita sudah nampak nih, dari data ini sudah terbagi menjadi berapa kelompok ya, terbagi menjadi 3, 1, 2, 3. Ini sebenarnya kita bisa ambil dari tiga klaster ya, 3 klaster. Oke, nah seperti itu ya dendrogram. Terus selanjutnya datanya ada berapa? 208 entry. Dia ada 218. Nah, oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya,
membuat dia masuk di klaster mana sih, nah gitu ya. Jadi ini kan sudah ada ya RI, NA, MG. Nah, kita tambahkan klaster di sini. Jadi kita masuk klaster apa sih? Gitu ya. Jadi kita masukkan, kita buatkan nama klasternya, gitu ya. Nah, oke, kita buat klaster ya, kita untuk predictive. Jadi kita gunakan from. Ini masih pakai punyanya Hierarchy ini ya. Jadi ini kita bisa pakai ini, tapi importnya nanti kita pilih yang kita pastikan sini, bukan di diagram, tapi kita pilih yang proses cluster atau F cluster, gitu deh, F cluster. Nah, oke, kita buat label ya. Labelnya apa? Nama kolomnya nanti yang kita pakai nanti. Nah, ini proses clusternya label, ini variabel aja bebas, label, kemudian F cluster. Oke, F cluster, ini proses cluster ya. F cluster, kemudian kita pakai model HCA yang tadi, yaitu yang model complete ya, ini ya, yang model complete. Oke, ada complete, ada single. Complete itu berarti mengambil jarak terjauh, single mengambil jarak yang terdekat. Oke, kita tulis nih model, kemudian need threshold ya, batas gitu ya. Kita ambil batas 9, nanti bisa kita ganti-ganti ya, sampai kita mau klasternya jumlahnya ada berapa gitu. Jadi kita bisa ganti-ganti angkanya. Kemudian kriteriannya sama dengan distance, jarak, distance. Oke, terus kita prediksi pakai apa ya? Ini datanya bebas ya. Mau pakai data yang acak ini sama juga, isinya juga sama aja, data yang oke tadi, data yang acak juga oke juga, atau DF juga bisa juga. Kita pakai yang ini sih, data acaknya. Nanti jadi ini data acak ini kita tambahkan satu ya, tambahkan satu prediksi cluster atau prediksi clusternya, prediksi cluster diambil, ini namanya prediksi cluster, nama kolomnya, kemudian diambil dari ini ya, dari labelsnya yang sudah diklasterkan datanya, yaitu kita tuliskan labels. Udah, tinggal kita cek ya, df data acak titik head. Kita ambil contoh 10. Nah, ini ya hasilnya. Nah, di cluster 2 ini nggak nampak ya, dia ada 218 nih. Karena dia datanya semua 10, nampaknya 2 semua ya, tapi sebenarnya nggak 2 semua. Jadi kita bisa cek juga di value count ya, kita bisa cek di value count. Jadi kita pakai pandas, kemudian value counts, kemudian data acak tadi, terus udah kita copy paste aja tadi ya, yang ini kita mau tampilkan ini aja intinya ya. Nah, tampilkan prediksi cluster ini sebenarnya ada berapa aja sih, itu dia. Jadi kita tulis di sini aja, paste. Oke, udah. Nah, kita coba cek ya. Nah, di sini nampak kan 1, 2, 3, berarti
Di sini kelompoknya, klasternya nomor 2 itu paling banyak, yaitu sebanyak 202. Kemudian nomor 3 itu ada 10. Kemudian yang yang ada satu klaster jumlahnya 6. Jadi kayak gitu dia. Ini datanya kalau ingin lihat semuanya ya, kalau lihat semuanya ya kita data acak headnya ini kalau keseluruhan ya. Kalau nggak suruh 5 aja sih. Semuanya kita tulis 200. Coba kita cek 200 ya. Nah ini 200. Jadi dia semua paling banyak sih di 2 ya. Yang 1 ya dikit gitu ya. 3 juga ada beberapa. Yang jelas paling banyak itu di ini di sini 202 di kelompok nomor 2. Ini ya kelompok nomor 2 di klaster nomor 2. Oke, itulah cara mengklaster data. Klaster data ini kelompok berapa, ini kelompok berapa, ini kelompok berapa gitu ya. Mungkin dari data ini seperti kelas ini ya. Kelas dari komposisi 1, 2, 3. Oke, mungkin komposisi yang terbaik mungkin ya di komposisi nomor 3, komposisi nomor 2 sedang ya. Komposisi nomor 1 mungkin yang komposisinya kurang padat atau gimana, jadi padat, sedang, kemudian kurang padat, atau kuat, sedang, kemudian mudah pecah, gitu ya. Nah ini contoh jenis dari data tentang kelas ya, dengan metode komplit ya, ini pakai komplit. Nah kalau seandainya kita ganti, ini bisa juga nanti kita. Jadi ini ada, selain komplit ini ada single, modelnya single ya. Kalau mau coba ya, saya copy aja, ini saya nonaktifkan, saya pastikan lagi, tapi ini saya ganti single. Nah, kita coba pakai single ya. Tinggal kita rubah di sini aja, kita runkan. Nah kita run, oke. Kita runkan lagi yang dendogramnya berdasarkan model single, karena kita runnya pakai single ya. Ini kita run lagi, terus kita dapatkan lagi loading ya. Nah ini pakai model single, jadinya modelnya kayak gini, single ya. Single ya. Kita bisa ganti-ganti ya, selain di HCA ini single, kemudian ada complete, ada juga average ini. average ini ada juga average. Oke, ini kita run lagi average, kita tunggu loading ya. Average, nah ini model average rata-rata ya. Nah ini kayak gini dia. Kemudian ada lagi word, itu ada juga word. Nanti kalian apa sih maksudnya ya, kalian pelajari sendiri. Ada word seperti itu. Nah kemudian kita run. Nah ini model word, dan ada lagi apa lagi ya, whatever, single, complete, kemudian ya itu yang sering digunakan sih ya. Oke, nah selanjutnya kalau sudah ini masuk nih, ini sudah di run, kemudian lanjutkan nih, karena tadi pakai model ini, contoh pakai word, kita cek ini nomor 9 ya, thresholdnya 9. Nah kita coba run di sini sekarang yang model wordnya.
result. Nah, pakai 9 itu jadinya banyak ya, klasternya jadinya banyak. Mana dia? Intinya ada 9. Ada 9. Kalau mau kita turunkan dari klaster jumlahnya ini, kita turunkan lagi ya, kita naikkan resultnya. Contoh kita naikkan ke 15. Kita cek dulu. Oke, 15. Kemudian lanjut lagi bawahnya, kita cek hasilnya apa kalau 15. Ada berapa ini? Mana tadi ya? Nah, ini ada sekitar 6 kelompok. Semakin thresholdnya kita naikkan, itu semakin mengecilkan. Kita naikkan menjadi 17. 17, kemudian coba isinya dari prediksi klaster. Kalau 17 itu jadi berapa kelompok? Oh, jadi 5 ya. Jadi 5 kelompok gitu ya. Kita tinggal mau klasternya berapa jumlahnya gitu deh. Oke, baik, seperti itu deh. Ini 5 jenis ya, 5 jenis kelas. Kalau kita menggunakan model yang Word ya, model Word. Oke, seperti itu dia. Oke, baik. Ini bisa kita cek. Kita ambil contoh 50 data ya. Contoh dari 50 data. Ini klasternya jadi bervariasi. Menggunakan HC awet tadi, jumlah variasinya jadi 5 klaster. Kalau kita ingin mengecilkan lagi menjadi 4 klaster ya, bisa juga kita naikkan 4 atau 3 klaster. Ini resultnya kita naikkan ya, contoh jadi 20. Nah, kalau 20 dapatnya berapa ya? Nah, 20. Oke, kita run. Nah, 20. Nah, ini jadi 3 klaster ya, kelas yang kuat, sedang, mudah pecah gitu dia. Jadi 3 jenis berdasarkan komposisi yang sudah dibuat. Nah, ini contoh kita mengklaster data atau kualitas dari kelas ya, kelas kaca seperti itu ya, menggunakan HCA. Nah, ini contoh penggunaan data science untuk di bidang industri. Baik.